Penolakan Mahkamah Agung atas pengajuan peninjauan kembali yang diajukan Baik Nuril Maknun, mantan guru perempuan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, membuat Baik tetap menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan sesuai putusan kasasi MA. Putusan yang menimbulkan pro kontra ini bahkan diangkat di sejumlah media internasional seperti Reuters, Washington Post, bahkan BBC dan Al Jazeera. Untuk pembahasan lebih lanjut telah hadir di studio Aziz Fauzi, kuasa hukum dari Baik Nuril, dan Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum. Mas Aziz, Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Ke Mas Aziz terlebih dahulu sebagai kuasa hukum ya, apakah ada penjelasan yang disampaikan oleh MA atas putusannya menolak PK dari Baik Nuril? Ya, penjelasan sudah ada ya. Ini penjelasan ini kami temukan di beberapa media dan di website juga ada. Tapi itu baru sepintas saja. Karena sampai saat ini salinan putusan Mahkamah Agung di tingkat PK itu belum kami terima, termasuk petikannya. Dari penjelasan juru bicara Mahkamah Agung, itu permohonan kami ditolak karena Ibu Nuril terbukti memberikan handphone kepada rekan kerjanya Imam Mudawin. Saya kira disinilah kelirunya Mahkamah Agung. Bagaimana? Jadi Mahkamah Agung dua kali keliru di sini dalam menerapkan hukum dan dalam memahami konstruksi utuh perkara Ibu Nuril ini. Pertama di tingkat kasasi, kemudian diulangi lagi di tingkat peninjauan kembali. Ibu Nuril memang terbukti memberikan handphone. Nah, undang-undang yang dipakai untuk menjerat Ibu Nuril itu Undang-Undang ITE. Memberikan handphone itu perbuatan konvensional. Sementara yang di esensi delik dalam dakwaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu larangannya adalah menyebarkan informasi yang berkonten asusila. Menyebarkannya ini dengan catatan dilakukan dengan cara distribusi, transmisi atau membuat dapat diakses, dan ini harus dilakukan secara elektronik. Jadi kalau tidak dilakukan secara elektronik melalui transaksi elektronik, maka itu tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Jadi harus ada dihubungkan antara dua atau lebih perangkat elektronik baru terjadi transaksi elektronik. Artinya di sini tidak ada transaksi elektronik, tidak ada transaksi elektronik, tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Tidak menurut bisa. Anda seperti itu? Tidak bisa. Ibu Nuril hanya memberikan handphone secara konvensional. Saya contohkan, kalau misalnya saya menunjukkan gambar atau video asusila di depan umum, saya tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Karena itu perbuatan konvensional. Itu hanya bisa dijerat oleh KUHP pasal 281 atau 282 KUHP tentang perbuatan ketidaksopanan di depan umum atau perbuatan cabul di depan umum. Sama konteksnya seperti kasus Ibu Nuril. Tidak ada transaksi elektronik yang terjadi di situ. Oke, Kang Asep gimana melihatnya seperti ini, Kang? Kena Undang-Undang ITE tapi tidak ada transaksi elektronik di dalamnya. Ya, kita hormati itu putusan. Ya, residu kata apropriat habetur. Tapi sekali lagi kita akademisi maupun para yuris punya eksaminasi dan anotasi. Ya, artinya kalau sudah eksaminasi bisa habis sama saya. Saya kira beliau sudah sangat tepat menerangkan dari waktu kasasi juga sudah saya katakan. Betul, ketika diputus oleh PN telah tepat dan benar. Ketika diajukan kasasi disitulah nampak kekeliruan, kehilapan. Makanya ketika beliau mengajukan PK itu di alasan memori PK-nya sudah lengkap, jelas dan tegas. Cuma dikhawatirkan. Nah, sekarang dikhawatirkan ternyata putusan, saya pikir putusan PK itu akan mengabulkan permohonan PK, ternyata malah menolak PK. Sederhana seperti yang dikatakan beliau barusan ya, bahwa ini kan tadi kenapa dia menyerahkan? Karena diminta oleh guru itu. Kenapa dia merekam? Merekam karena dia pembelaan di dalam hukum. Pembelaan untuk apa? Karena ada pelecehan seksual. Kan bahasa pelecehan seksual kan bahasa verbal. Ketemu di hotel lah, ngajak sesuatu dan sebagainya. Fakta beliau lebih tahu. Nah, ketika dia mengatakan merekam, persoalannya tadi kan, nah, apakah boleh didistribusikan? Boleh ditransmisikan, itu nggak boleh. Ketika yang distribusikan, mentransmisikan tadi bukan dalam saluran elektronik, media elektronik, ya nggak bisa. Karena handphone bisa kita pegang-pegang, kita lihat tuh gambar HP Asep banyak pornonya. Ya itu nggak kena. Nah, ketika orang yang menyebarkan itulah yang kena. Tapi Ibu Nuril yang nggak bisa sampai kapanpun karena dia tidak mendistribusikan, mentransmisikan. Itu catatan pertama. Jadi ada salah mempertimbangkan masalah memberikan dan meminta dan menyebarkan itu, maaf dengan segala hormat, dihukum dikenal penafsiran gramatikal. Kalau itu tidak paham ya selamanya akan jadi korban. Yang pertama. Kedua, katakanlah sekarang dihukum, misalkan ya ada perbuatan, tapi itu kan bukan perbuatan pidana. Unsurnya tidak terbukti. Kalau mau dipaksakan perbuatan bukan pidana, lepas. Kalau mau juga lepas dari tuntutan kan, satu itu. Ketiga, ini yang sangat mursal fatal.
500 juta. Ya. Kita bandingkan lah ya, walaupun kayak kasus Surabaya, kan kesusilaan juga, pelaku dan sebagainya. Kan 500 juta. Ini Imam Nuril itu dalam rangka pembelaan karena dia dilecehkan ya, dan dia sebagai bukti kelak jangan dituduh dia melakukan ada hubungan sesuatu, maka dia lakukan itu. Tapi kalau yang Surabaya kan nampak lain. Kan? Saya bayangkan putusan yang berbeda. Yang lebih ketika menjatuhkan 500 juta, walaupun undang-undang memungkinkan maksimal 1 miliar, untungnya apa? Nuril, maaf dengan segala hormat, profesi Nuril apa sih? 5 miliar apa enggak? Kan hukum itu harus adil. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Bukan demi kewanitaan yang adil dan berada. Kan? Kenapa? Ketika menjatuhkan denda, apakah dia mampu nggak? Katakanlah salah misalkan. 500 juta. Kan artinya banyak sekali keanehan di sini. Oh, kalau awal saya pikir bisa dibuka lah data saya ketika putusan kasasi kan. Sekarang saya berharap kan alasan kasasi 263 itu ada kekeliruan kehilapan hakim. Artinya kekeliruan kehilapan hakim tingkat kasasi sudah nyata dan terang benderang di memori PK-nya beliau ini dan sebagai kuasa hukumnya Bu Nuril itu udah jelas. Harusnya menurut saya, kalau saya mohon segala hormat ya kepada hakim yang memutus PK ya, ini ada apa gitu kan? Karena jelas di memori PK itu jelas, waktu sidang PK juga jelas, apalagi kalau bicara fakta, malah lebih mengerikan lagi ketika itu ada penjelasan bicara berdasarkan fakta. Loh, Mahkamah Agung kan bicara fakta, penerapan hukum. Apakah ketika diputus oleh PN, hakim PN yang sudah tepat benar tadi, benar atau enggak? Ini sekarang memasuki wilayah fakta. Kalau misalnya fakta yang tadi mengambil ahli salah, misalkan keterangan ahli yang tidak berwenang sebagai ahli, saksi juga bisa tidak sesuai dengan faktanya, kemudian barang bukti yang dihadirkan juga tidak sesuai misalkan. Nah, itu juga yang harus jadi bahan pertimbangan. Nah, disinilah yang juga jadi sorotan publik adalah bahwa ada pertimbangan hal-hal yang memberatkan. Disebutkan di sini bahwa baik Nuril akibat perbuatannya karir saksi Muslim sebagai kepala sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar, betul seperti itu dianggap sebagai yang memberatkan. Ya, jadi itulah yang keliru ya. Saya kira itu yang keliru dari Mahkamah Agung. Jadi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dipakai untuk menjerat Ibu Nuril itu delik formil. Jadi esensi delik dalam dakwaannya tidak menitik beratkan pada akibat. Tidak ada urusan dengan orang mau malu, itu tidak ada urusan. Tanpa orang malu, orang bahagia pun, saya contohkan, sekalipun orang yang punya gambar, misalnya video di dalam video yang disebarkan itu merasa sangat bahagia videonya tersebar, dia menjadi terkenal. Lantas itu tidak menjadi alasan untuk itu tidak diproses karena masalahnya bukan pada akibat. Jadi ini pada sebab sepanjang video tersebut, konten asusila tersebut tersebar, maka sudah memenuhi unsur deliknya. Jadi tidak ada kaitan dengan orang menjadi malu, tidak malu. Saya kira itu keliru pertimbangannya. Berpikirnya kebalik. Gitu. Nah, itu logika hukum saya juga tidak nyampe, Kang Asep. Makanya minta tolong dijelaskan kenapa orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual kan bisa dilihat dari rekaman. Ini malah lebih dipertimbangkan dibanding korbannya. Iya, kan harusnya mempertimbangkan. Kenapa dia merekam dari sejak awal? Merekam itu kan sebagai bukti pembelaan dia, sebagai bukti bahwa dia tidak ada apa-apanya. Nah, kenapa? Kan harusnya berpikirnya kebalik tadi. Justru mereka yang melakukan pelecehan seksual itu harus memikirkan kan, ketika pelecehan seksual akibatnya apa? Nah, sekarang hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa akibatnya karir dan keluarga rusak, yang harusnya dipertimbangkan dengan kelakuan dia melakukan pelecehan seksual dalam bentuk rekaman. Dan itu tidak sekali kan, berkali-kali ngajak rekamannya kan. Ketika berkali-kali kan oleh seorang guru ya, guru itu digugu dan ditiru kan. Ketika melakukan itu kan itu akibatnya. Kenapa yang dipertimbangkan sekarang hanya satu pihak perbuatan terdakwa? Harusnya kan ada pertimbangan terdakwa melakukan itu karena apa? Ya, kalau tadi dalam keadaan terpaksa kan, kalau hubungan kuasa dari bawah dan di atas hubungan seksual, orang juga kalau sama atasan bukan segen takut. Maka dia rekam kan. Perekaman itulah sebenarnya harus dipertimbangkan. Kenapa dia merekam? Dan sekali lagi dia disimpan kan. Karena diminta oleh satu guru itu kan. Diminta sehingga yang menyebarkan itu kan bukannya Nuril. Tapi ketika diserahkan di laptop itulah menyebar. Jadi bukannya Nuril yang melakukan perbuatan pidananya. Jadi ketika dikatakan delik material, delik formil, formilnya bukannya di Nuril. Tapi walau bagaimanapun sudah diambil keputusan. Ya, kita hormati itu putusan. Cuman gini, kalau ini akan dilakukan terus-menerus, katakanlah sekarang kan kita berharap Pak Jokowi akan memberikan amnesti. Ya. Yang kita khawatirkan kelak perbuatan-perbuatan dilakukan ketika orang terdesak.
dalam keadaan terpaksa, apalagi menyangkut pelecehan seksual, harus dihukum. Saya takut-takut menuju ke jurisprudensi Nuril. Karena nanti biarkan kan Nuril juga dihukum sampai PK. Nah itu kita khawatirkan. Ini jurisprudensi yang kita khawatirkan kelak, maaf ya, para kaum wanita dalam keadaan di bawah kuasa yang punya kekuasaan lebih tinggi, atau guru dan murid, mahasiswi sama dosennya melakukan itu, mereka nggak ada keberanian ketika muncul dia akan dihukum karena menunjuk jurisprudensi Nuril. Ini yang berbahaya. Presiden sangat buruk berarti sangat buruk sekali. Karena kalau pertimbangan tadi keluarganya misalkan dicemoohkan, keluarganya di harkat martabatnya. Kasus pelecehan seksual buktinya tidak boleh mungkin hanya ingatkan Mahkamah Agung ya, jangan pelecehan seksual dihukum ya, sedangkan kejahatan seksual nggak dihukum administrasi. Maaf saya agak sindir orang Mahkamah Agung ya, karena ada kejahatan seksual yang tidak dihukum malah hanya karena mutasi. Nah, oke, baik. Tapi apa yang akan dilakukan berikutnya oleh tim kuasa hukum nih? Ya, kalau upaya hukum tentu karena PK adalah upaya hukum yang terakhir dalam konteks sistem peradilan pidana, jadi sudah tidak ada memungkinkan lagi dalam konteks upaya hukum. Jadi di luar itu yang paling memungkinkan saat ini kami akan mengupayakan amnesti kepada Bapak Presiden. Artinya meminta amnesti. Oke, amnesti itu sebetulnya bisa proaktif nggak sih? Karena ini dituntut oleh Amnesty International. Ya, katakan sebenarnya Presiden bisa memberikan sendiri gitu. Bisa, cuman sekarang kan tapi persetujuan DPR kan. Cuman persoalan saya pikir dengan masalah ini pertimbangan DPR, tapi saya kira mungkin menteri-menteri yang berkaitan dengan hukum berikan masukan kepada Pak Jokowi. Ini kan masalah udah tidak masalah nasional, menjadi masalah internasional, menjadi pembicaraan di kalangan akademisi hukum, jangan jadi masalah ya yang kecil gini, jangan, bukan soal mengecilkan orang pelaku, tapi ini berbahaya akibat hukumnya. Saya pikir saya berharap sekali Pak Jokowi dengan janjinya kan secepatnya mengadministrasi, karena setelah dia langsung kan Nuril udah bikin surat kan, ketika bikin surat proses menteri hukumnya beri pendapat, jaksa agungnya beri pendapat, DPR cepat ya keluarkanlah amnesti itu secepatnya. Jadi jangan sampai kena eksekusi, nanti eksekusi kan rumah. Cuman masalahnya bagi saya pertanyaan nanti yang 500 juta itu. Ya. Jadi kan malu. Ada kriminalisasi di sini Kang Asep, sepakat? Semua kalau saya kan ini aturannya ada, cuman mungkin salah penerapan hukum. Yang harusnya bebas, bahkan minimal lepas, tapi dihukum. Tapi bukan berbahaya. Kriminalisasi di sini. Bukan kriminalisasi. Kalau saya tidak setuju kriminalisasi, karena memang aturannya ada, memang orang tidak boleh melakukan kesusilaan. Dia katakan ini deliknya bukan delik material, delik formal. Yang melakukan dia bukan, yang menyebarkan kan bukan menyebarkan, bukan dia. Orang yang meminta HP-nya itu, orang itulah yang harus diproses sebenarnya kan dia jadi menyebar. Tapi dulu kan tidak. Sejak awal saya katakan dia merekam itu karena pembelaan, karena dia melakukan pelecehan seksual, dia simpan. Tapi karena dan itu juga 2012 sampai 2015 ya, baru 3 tahun kemudian baru nyampe kepada temennya itu yang meminta, karena udah ramai lah gosip-gosip, biasa kan gosip ibu-ibu kan begituan. Nah ketika gosip-gosip itu berkembang itu sekali lagi itu memang aturan ada. Cuman ketika orang dihadapkan sebagai tersangka jadi terdakwa, sebenarnya bebas sejak awal karena unsurnya tidak terpenuhi. Kasus ini akhirnya menarik perhatian publik, tidak hanya di dalam negeri yang menggalang tagar, dukungan, petisi, penggalangan dana, tapi juga sampai ke luar negeri. Tadi sudah disebutkan bahwa media-media menulis tentang ini. Ada Reuters, lalu BBC, Washington Post dan sebagainya. Anda sendiri melihat sorotan yang sedemikian besar seperti apa? Ya, kami berterima kasih ya kepada publik yang ikut menyuarakan, masyarakat luas pada umumnya yang ikut menyuarakan keadilan untuk Ibu Nuril. Saya pikir ini bukan hanya karena Ibu Nuril perempuan ya. Saya kira desakan publik, kritik publik terhadap putusan Mahkamah Agung ini bukan semata karena Ibu Nuril perempuan. Lebih dari itu sebenarnya publik sudah cerdas ya, melihat di situ banyak sekali persoalan kekeliruan hakim di dalamnya. Yang paling nyata sebenarnya, yang paling prinsip menurut kami kekeliruan di situ yang bisa dicek oleh masyarakat bahwa bukti dari yang dipakai itu buktinya tidak sah. Buktinya tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang ITE pasal 5 dan pasal 6. Itu syarat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan pasal 184 KUHP. Itu harus memenuhi 4 syarat wajib. Yang pertama dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap perkara Ibu Nuril, semua saksi telah menerangkan bahwa bukti yang dipakai rekaman tersebut itu telah berubah isinya. Ada nama yang dihilangkan, L. Kita inisialkan karena beliau juga adalah korban. L di percakapan awal dan di tengah-tengah percakapan itu hilang. Artinya melalui proses editing sudah? Kita tidak bisa pastikan apakah dipotong atau diedit. Yang pasti isinya sudah berubah sehingga tidak memenuhi syarat yang ketiga dan keempat, yaitu tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini dari secara kedudukan untuk alat buktinya. Dari cara perolehannya juga tidak sah. Jadi
perolehannya menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 di kasus Papa minta saham, alat bukti elektronik baru bisa menjadi alat bukti hukum yang sah manakala cara perolehannya itu atas dasar perintah dari penegak hukum. Sementara Ibu Nuril hanya merekam dengan inisiatif sendiri, tidak ada perintah polisi, jaksa, KPK atau pengadilan, hanya untuk mempertahankan harkat martabat. Jadi disinilah ketidak konsistenan Mahkamah Agung sebenarnya. Seharusnya Mahkamah Agung taat kepada pasal 5 dan pasal 6 yang sudah terbukti diuji oleh pengadilan tingkat pertama dan membebaskan Ibu Nuril. Di sisi lain juga menegasikan putusan MK soal itu. Kang Asep, terakhir nih, ini apa yang bisa dipelajari dan bisa kita perbaikilah ke depan dari apa yang sudah terjadi terhadap menimpa Ibu Nuril? Saya hanya mengingatkan sekali, kita hormati putusan, tapi jangan mengabaikan atas kebebasan dia memutus, dia harus dihormati putusan. Kalau sekarang kesalahannya fatal, ya, baik secara pembuktian, penerapan hukum yang nampak beliau lebih karena memahami di lapangan dan tahu urusan lapangan, dan kita akademisi juga melihat, saya sebagai mantan hakim juga tertawa gitu kan, jangan diulang lah gitu. Ini betul menyangkut orang kecil. Ada apa sih Kang Asep? Kalau saya tadi tanya, ini sesuatu yang aneh bagi saya. Karena secara hukum tadi dikatakan ya, udah dirinci sekali di memori itu sahabat sekali. Putusan PN itu sangat bagus sekali. Sekali lagi, putusan PN bagian hakim tingkat pertama itu udah tepat dan benar, saya ulang berkali-kali. Tapi mengapa hakim di Mahkamah Agung? Sekali itu kewenangannya Mahkamah Agung, kemudian diulang lagi di hakim PK gitu kan. Dan sebenarnya mohon maaf dengan segala kehormatan SOR ya, summa omnirevensia kepada teman-teman saya hakim di Mahkamah Agung. Kalau ini dilakukan terus, saya khawatir gitu kan, ya. Saya khawatir ada salah memahami pasal-pasal Undang-Undang ITE. Udah banyak korban Undang-Undang ITE diulangi lagi. Dan sekarang menyangkut terlepas ya kelompok wanita atau bukan atau kelompok di bawah itu. Tapi ini tidak boleh karena hukum akan rusak, kepastian akan rusak, keadilan akan rusak. Kan tujuan hukum itu kepastian, kadang apa? Kepastian tidak ada karena salah memahami pasal. Keadilannya tidak ada, tidak adil bagi orang yang sedang di bawah kuasa tadi. Sekarang mau apa lagi? Apalagi manfaatnya gitu. Jadi apa? Kalau ini diulang-ulang oleh Mahkamah Agung dan nampak memahami pasal 27 ayat 1 dan akan berbeda dengan pasal-pasal lainnya, saya khawatir sistem hukum akan rusak. Tapi saya berharap sekali kepada Bapak Presiden terpilih Pak Jokowi. Jadi harus ada apa? Evaluasi internal? Ya enggak, mereka harus belajar mengakui. Kan tidak semua putusan, sekali lagi, tidak semua putusan Mahkamah Agung harus menghormati. Tidak semua benar putusan Mahkamah Agung. Nah sekarang kan sekali hak saya sebagai akademisi, mantan hakim, punya hak untuk sebagai anotasi maupun eksaminasi. Tadi saya sudah katakan semua. Ketika saya eksaminasi anotasi ini jelas nampak ya sekali lagi. Kalau saya terangkan semua, kasihanlah mereka. Baik. Kang Asep, Mas Aziz, terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa belajar dari ini semua dan melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya perakiraan cuaca untuk hari ini. Sesaat lagi tetap di Metro Pagi Prime Time.